Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Lilik Tova Setiadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Halu Oleo, program studi perencanaan dan pengembangan wilayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan partisipatif dengan tema pengertian filosofi dan prinsip partisipasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar atau menggunakan kata partisipasi ketika berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tetapi, kita terkadang tidak mengerti apa itu makna partisipasi. Pengertian partisipasi menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut John M. Ecole dan Hasan Sadili pada tahun 2002, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris participation yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Sedangkan pengertian partisipasi menurut Inyoman Sumaryadi tahun 2010, partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan menurut Fasli dan Dedi Supriyadi, tahun 2001, partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Sedangkan pengertian partisipasi menurut H.A.R. Tilaar tahun 2009 mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah atau bottom up dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sudari Ningrum dalam Sugiyah tahun 2001 mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat memajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain, atau terhadap ucapannya. Sedangkan partisipasi tak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Sedangkan Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi 4 jenis. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat, berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti menyumbangkan gagasan atau pikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Yang keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu cakupan. Pada cakupan ini semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses pembangunan. Yang kedua yaitu prinsip partisipasi yaitu kesetaraan dan kemitraan atau equal partnership. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan prakasa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakasa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Prinsip partisipasi selanjutnya yang ketiga yaitu pemberdayaan, empowerment. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama yang lain. Prinsip yang keempat yaitu transparansi. Transparansi semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Prinsip partisipasi yang kelima yaitu kesetaraan kewenangan atau sharing power, equal powership. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Prinsip selanjutnya yaitu kesetaraan tanggung jawab atau sharing responsibility. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan sharing power dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya, prinsip partisipasi yang terakhir yang ketujuh yaitu kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang saling berbagi kelebihan guna mengurangi kelemahan yang ada, khususnya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.